Ambilin apa? Apakah sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gangguan genetik dan perkembangan. Nama saya Amela Putri Hengindra Halim, dan 3 teman saya yang lainnya. Sebelumnya mohon maaf untuk Hurina, dia izin masuk berhalangan. 2 teman yang lainnya itu Bimo Khalifah Hutomo dan Dinda Biolawati Setianingsih. Yang pertama yaitu hip dysplasia. Hip dysplasia adalah kondisi di mana soket pinggul yang menopang bola tulang paha memenuhi Suaranya kok hilang? Halo? Halo? Iya, baru dengar lagi. Ya. Tolong diulang dari definisi ya. Yang pertama, definisi dari hip dysplasia. Hip dysplasia adalah kondisi di mana soket pinggul yang menopang bola tulang paha ternyata memenuhi bola tulang femur. Selanjutnya yaitu faktor resikonya. Yang pertama ada genetik, lalu anak pertama, jenis kelamin perempuan, anak lahir sungsang, dan membendong secara berlebihan. Lalu untuk etiologinya, pada remaja dan orang dewasa tidak sama. Pada orang dewasa umumnya itu idiopatik. Lalu adanya riwayat keluarga yang mengalami displasia pinggul. Faktor hormonal yaitu tingginya kadar estrogen, progesteron, dan relaksin pada ibu dalam beberapa minggu terakhir kehamilan. Dapat memperburuk kelonggaran ligamentum pada bayi. Hal ini dapat menerangkan jarangnya terjadi ketidakstabilan panggul pada bayi prematur yang lahir sebelum hormon-hormon ini mencapai puncaknya. Lalu, bayi lahir dalam posisi sungsang atau bokong di bawah. Lalu, bayi yang dibedong dengan terlalu ketat. Untuk patofisiologinya, hip dysplasia akan terjadi selama perkembangan pinggul. Ini berarti selama masa bayi hingga masa kanak-kanak. Dalam hal ini, kepala femoralis akan terkilir ke atas dan kolateral dari acetabulum. Ini dikarenakan soket tulang rawan terletak dangkal dan anterversi, sehingga menyebabkan kepala femoralis tidak berada di dalam soket. Setelah mulai menyangga tubuh, perubahan-perubahan akan terjadi lebih hebat. Acetabulum dan kolom femoris tetap anteversi, dan tekanan dari caput femoris menyebabkan terbentuknya soket palsu di antara tepi acetabulum dan otot psoas. Lalu, kapsul menebal dan menyebabkan kelainan bentuk jam pasir atau hourglass. Seiring waktu, otot-otot yang berada di sekelilingnya, yaitu hamstring, aduktor, dan psoas pinggul, akan beradaptasi dengan cara memendek. Ini untuk gambarnya. Jadi pada orang normal, biasanya caput dari femoris itu berada di dalam soketnya. Untuk penderita hip dysplasia itu, karena caputnya itu datar dan dangkal,
jadi sering mengalami dislokasi. Lalu seiring berjalannya waktu, caput femorisnya itu akan menekan dan membentuk soket palsu. Lalu kapsulnya akan menebal dan membentuk hourglass seperti gambar ketiga. Selanjutnya ada pemeriksaan dan diagnosa. Pemeriksaan yang pertama itu ada tes Barlow, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji DDH atau displasia dengan usaha mengeluarkan kaput femur dari acetabulum dengan melakukan aduksi kaki bayi dan ibu jari. Panggul abduktor atau menjauhi garis tubuh, dikarenakan normalnya otot panggul akan mempertahankan posisinya tetap lurus. Untuk pemeriksaan pendukung penunjang lainnya itu ada tes ultrasonografi yang dilakukan 3 bulan pertama kelahiran apabila lahir sungsang dan dicurigai adanya displasia. Lalu MRI dilakukan untuk mengetahui jika terdapat kerusakan pada tulang rawan dan ronsen untuk menunjukkan seberapa parah dari hip dysplasia itu. Selanjutnya yaitu untuk gejala klinisnya itu hip dysplasia itu berbeda-beda tergantung usianya. Untuk hip dysplasia pada bayi itu satu kaki lebih panjang dari kaki lainnya, lalu lipatan kulit yang tidak rata di paha atau lipatan gluteus asimetris. Lalu mobilitas atau kelenturan yang kurang di satu sisi. Lalu ketika sudah bisa berjalan, berjalan dengan jari kaki atau gaya berjalan seperti bebek yang bergoyang-goyang atau tidak seimbang. Untuk gejala hip dysplasia pada remaja dan dewasa muda umumnya adalah nyeri panggul atau pincang, tanda lainnya adalah untuk penanganan fisioterapinya bisa disesuaikan dengan usia pasien kurang dari 6 bulan, yaitu dengan memasang Pavlik harness, yaitu sebuah alat berbentuk M yang dikenalkan oleh Arnold Pavlik. Lalu yang kedua itu terapi untuk anak usia 1-3 tahun, yaitu melakukan traksi. Untuk anak usia 3 tahun ke atas, yaitu dengan operasi tulang panggul secara keseluruhan yang disebut hip replacement, dan pasca operasi bisa dilakukan dengan terapi latihan untuk meningkatkan mobilitasnya. Selanjutnya pencegahan, yaitu pelajari cara membendong bayi yang benar dan aman karena beberapa teknik membendong bayi dapat meningkatkan resiko displasia. Lalu gunakan pakaian bayi yang ramah terhadap pinggul dan tidak menyebabkan masalah pada pinggul. Lalu gunakan gendongan dan car seat yang baik untuk pinggul bayi. Selanjutnya akan dibahas Erb's palsy oleh Bimo. Baik, terima kasih Amel yang telah memberikan kesempatannya. Yang selanjutnya adalah Erb's palsy atau brachial plexus palsy.
Definisi dari abskalsi adalah terjadi ketika saraf plexus brachialis telah rusak. Brachial plexus adalah salah satu sel saraf yang mengendalikan otot-otot lengan. Dan palsi artinya tidak bisa menggerakkan otot di suatu daerah atau kelumpuhan. Selanjutnya, faktor resiko dan gejala abskalsi. Faktor resikonya yang pertama ada distosia bahu, yaitu di mana saat melahirkan bahu pada bayi itu tersangkut. Dan yang kedua ada makrosomia janin, yaitu bayi saat lahir itu beratnya lebih dari 4 kg. Yang ketiga obesitas ibu. Yang keempat itu diabetes gestasional, adalah diabetes yang adalah diabetes yang terjadi pada saat terbentuknya janin sampai melahirkan. Yang keempat ada durasi persalinan yang lebih dari 60 menit atau itu kepala bayi berada di atas rahim. Kan seharusnya pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan tuh karena sudah berat, jadi kepalanya otomatis ke bawah ke arah rahim, ini malah ke atas rahim. Dan untuk gejala abskalsi, yang pertama lengan lemah atau lemas dan terkadang pergelangan lengan atau wrist dan juga tangan. Yang kedua posisi lengan, pergelangan tangan atau tangan yang tidak normal, seperti lengan berputar ke dalam atau pergelangan lengan, pergelangan tangan, dan tangan menekuk ke bawah. Yang ketiga, menekuk siku karena persendiannya sangat kencang. Dan kesulitan menggerakkan lengan, pergelangan tangan atau tangan mereka, atau kesulitan mengendalikan gerakan. Yang kelima, sakit di lengan atau tangan mereka. Dan mati rasa atau kesulitan merasakan lengan atau tangan mereka. Dan yang terakhir, masalah dengan posisi atau pembentukan bahu karena otot lemah atau tidak seimbang. Selanjutnya ada epidemiologi dan etiologi. Untuk epidemiologinya, prevalensi di negara Amerika Serikat 4,4 dari 1.000 kelahiran hidup menderita abskalsi. Dan di Prancis 8 orang dari 1.000 kelahiran hidup menderita abskalsi. Dan perbandingan kasus laki-laki dan perempuan adalah hampir seimbang. Lebih banyak disebabkan oleh bayi dengan lahir prematur. Dan kasus penyakit ini dapat juga disebabkan oleh proses persalinan yang salah waktu ibu melahirkan anak. Seperti tadi distosia bahu. Untuk etiologinya, abskalsi berhubungan dengan cedera saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang yaitu cervical, C5 dan C6. Saraf cervical 5 sampai cervical 6, sentral saraf tulang belakang cervicalis, cervical 5 sampai cervical 8, dan saraf torakal 1. Jaringan saraf ini dari tulang belakang melewati saluran cervicociliary di leher dan tulang rusuk dan muncul ke ketiak. Paling sering plexus brachialis terluka oleh traksi leher selama persalinan. Faktor risiko terpenting adalah makrosomia dan distosia bahu. Biasanya terjadi pada bayi makrosomik yang perlu ditarik dari jalan lahir. Manuver ini menyebabkan pegangan pada plexus brachialis yang dapat melukai. Namun, cedera plexus brachialis juga dapat terjadi secara independen dari distosia bahu dan berat badan rata-rata neonatus. Faktor risiko lain yang menyebabkan cedera plexus brachialis termasuk persalinan sungsang, persalinan kala 2 ultrasound, ibu multipara, ibu obesitas, diabetes ibu tadi, atau diabetes gestasional, dan persalinan vakum dan forceps. Abskalsi juga dapat terjadi setelah operasi sesar. Next. Selanjutnya ada patofisiologi dari abskalsi.
Penyebab paling umum dari abduksi adalah traksi lateral yang berlebihan atau peregangan kepala dan leher bayi ke arah yang berlawanan selama persalinan. Biasanya berhubungan dengan distosia bahu. Hal ini mungkin terjadi selama persalinan kepala. Kepala mungkin menyimpang dari bidang aksial. Bisa juga terjadi kompresi pada plexus brachialis yang menyebabkan meregang dan robek. Kadang-kadang menarik bahu saat melahirkan bayi atau tekanan berlebihan pada lengan bayi yang terangkat sama persalinan sungsang dapat menyebabkan cedera plexus brachialis. Dua gaya potensial bekerja pada plexus brachialis selama persalinan. Gaya eksklusif alami uterus dan gaya traksi diterapkan oleh dokter kandungan. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan dan diagnosa. Yang pertama itu inspeksi. Kedua, pemeriksaan refleks. Dan ketiga, tes sensorik. Yang keempat, tes tonus otot atau postural tone test. Untuk diagnosanya, pertama, struktur tubuh dan fungsi, keterbatasan aktivitas keseharian. Maaf, tadi belum selesai. Bisa di previous. Ya. Yang kedua, keterbatasan aktivitas keseharian atau ADL. Yang ketiga, partisipasi restriksi. Dan yang keempat, diagnosa berdasarkan ICF. Ya, terima kasih. Next. Terakhir ada penanganan di bidang fisioterapi. Untuk yang 6 bulan pertama pengobatan, diarahkan secara khusus pada pencegahan kelainan bentuk tetap. Tapi olahraga harus diberikan setiap hari untuk mempertahankan ROM dan meningkatkan kekuatan otot. Aktivitas dan latihan untuk meningkatkan pemulihan gerakan dan kekuatan otot. Latihan untuk mempertahankan berbagai gerakan pada persendian untuk mencegah kekakuan dan nyeri. Stimulasi sensorik itu untuk meningkatkan kesadaran lengan. Dan bida itu untuk mencegah komplikasi sekunder dan memaksimalkan fungsi. Dan untuk edukasi kepada orang tua tentang penanganan dan posisi yang tepat dari anak dan latihan di rumah untuk memaksimalkan potensi anak untuk pemulihan. Selanjutnya, terapi gerakan yang diinduksi oleh kendala mungkin berguna. Stimulasi listrik mungkin bermanfaat juga. Rujukan ke terapi okupasi untuk penilaian fungsi dalam aktivitas sehari-hari. Untuk yang perawatan awal dalam 1-2 minggu pertama setelah lahir, terdiri dari diperlukan penanganan yang hati-hati dan gerakan ekstrim harus dihindari selama 1 hingga 2 minggu pertama agar respons inflamasi awal pada cedera menjadi tenang. Yang kedua, hindari menggendong anak. Ini dapat menekan atau menegangkan plexus brachialis dan menyebabkan cedera lebih lanjut. Yang ketiga, menempatkan anak terlentang atau berbaring miring dengan anggota tubuh yang terkena ke atas untuk menghindari kompresi pada anggota tubuh yang cedera. Yang terakhir, tepatkan lengan yang terkena ke dalam lengan sebelum lengan yang tidak terkena. Ini akan membantu menghindari gerakan ekstrim pada bahu dan akan membantu membuat berpakaian lebih cepat dan mudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Belotika. Dinda, dipersilahkan. Ya, selanjutnya yang ketiga ada muskular. Bentar. Ini di layar saya aja atau layar semuanya ya? Yang ketutup hitam-hitam? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Berarti saya aja. Ya udah ya lanjut. Saya relok ya. Saya relokin dulu bentar. Ya, lanjut. Ya, silahkan dilanjut. Selanjutnya yang ketiga ada muskular dystrophy. Ini mengawal pergerakan otot yang sadar secara perlahan melemah. Penyakit ini mempengaruhi otot sukarela atau skeletal yang mengontrol gerakan kaki, lengan, dan batang tubuh
Hal ini juga dapat mempengaruhi otot jantung dan otot tak sadar, seperti otot-otot di usus. Jadi muskular distrofi ini ditandai dengan kelemahan atau kemunduran otot-otot rangka dalam dalam mengendalikan tubuh. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada gejala dan faktor. Gejalanya ini gejala ini kesulitan berjalan atau bahkan tidak bisa berjalan sama belajar, kekurangan kelemahan paling cepat. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama ada usia. Nah, angka kejadian ini lebih banyak ditemukan pada anak-anak. Yang kedua ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yang memfaktori muskular distrofi ini rata-rata ditemukan pada laki-laki. Yang ketiga ada genetik bawaan keluarga. Anggota keluarga yang pernah mengalami distrofi otot memiliki kemungkinan untuk menularkan penyakit muskular distrofi ini. Selanjutnya, Amel, next. Ya, selanjutnya ada epidemiologi dan etiologi. Jadi epidemiologinya ini kondisi yang cukup jarang terjadi. Diperkirakan terdapat 1 dari 3.500 bayi yang baru lahir dan anak-anak yang mengalami distrofi otot. Kasus kejadiannya paling banyak ditemukan usia anak-anak, terutama pada anak laki. Gejala beberapa jenis distrofi otot tidak muncul hingga anak-anak memasuki usia dewasa. Penyakit ini dapat diatasi dengan cara mengendalikan faktor resiko yang ada. Etiologinya, kondisi yang diturunkan dan masing-masing muskular distrofi mengikuti pola pewarisan yang berbeda. Tipe yang paling dikenal, Duchenne muscular dystrophy, DMD. Diwariskan dengan terkait ekspresi, yang berarti bahwa gen yang bermutasi menyebabkan penyakit ini terletak pada kromosom X dan oleh karenanya terkait seks. Pada pria, satu salinan yang berubah dari gen ini pada masing-masing sel sudah cukup menyebabkan kelainan. Pada wanita, mutasinya harus terdapat pada kedua kopi dari gen untuk menyebabkan gangguan ini. Pengecualian yang jarang pada karier yang menunjukkan gejala bisa terjadi karena kompensasi dosis. Next, Amel. Selanjutnya ada patofisiologi muskular distrofi. Distrofi otot atau muskular distrofi adalah kondisi yang terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan pada gen. Masing-masing distrofi otot memiliki jenis mutasi yang berbeda antara satu penyebab terjadinya mutasi seperti ini masih belum diketahui dalam penelitian. Mutasi genetik dengan kata lain, kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya karena termasuk penyakit genetik. Next, Mel. Selanjutnya ada pemeriksaan dan diagnosa. Yang pertama ini ada tes darah, pemeriksaan genetika, biopsi otot, tes kekuatan otot, refleks dan koordinasi, elektrokardiogram atau EKG, pemeriksaan fungsi paru-paru, MRI atau pencitraan resonansi magnetik, dan tes ultrasound. Next. Ya, yang terakhir ada penanganan di bidang fisioterapinya. Yang pertama ini ada latihan umum. Berbagai gerakan dan latihan peregangan dapat membantu memerangi gerakan ke dalam yang tak terhindarkan dari tungkai ketika otot dan tendon memendek. Latihan aerobik seperti berjalan dan berenang juga dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit. Selanjutnya ada bantuan pernapasan. Karena otot yang digunakan untuk bernapas menjadi lebih lemah,
Mungkin perlu menggunakan alat untuk membantu memperbaiki pengiriman oksigen sepanjang malam. Dalam kasus yang paling parah, seseorang mungkin perlu menggunakan ventilator untuk bernafas. Yang ketiga ada alat bantu mobilitas atau tongkat, kursi roda, dan alat bantu jalan. Dapat membantu orang tersebut tetap beraktivitas. Yang terakhir ada braces. Alat ini bisa menjaga otot dan tendon meregang dan membantu memperlambat pemendekan. Alat ini juga memberikan dukungan tambahan kepada pengguna saat bergerak. Next, Mel. Oh, udah. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Oke. Apakah Ya. Kalian mau tanya jawab atau saya mau kalian mau dengar saya ngasih tambahan dulu? dengar Bapak ngasih tambahan, Pak? Tambahan, Pak. Dengar Bapak Gimana? ngasih tambahan, Pak. Oh ya udah. Oke. Yang pertama, coba dibuka di hip dysplasia. Hip dysplasia dulu. Oke ya. Jadi hip dysplasia itu adalah kelainan yang istilahnya dia dibawa oleh saat kelahiran gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu kan? Kalian tahu kaput femur itu bentuknya dia 2/3 bola. Dan hampir semua 2/3 bolanya itu tertutup oleh acetabulum. Ya, masih ingat kan? Ya, Pak. Nah, selanjutnya, bagaimana hip dysplasia itu bisa terjadi? Jadi ketika hip itu adalah salah satu penopang utama berat badan kita. Jadi salah satu sendi yang berfungsi untuk anti gravitasi. Jadi dia menopang berat badan kita untuk melawan gravitasi untuk tetap berdiri tegak. Makanya dia disiapkan, memang benar-benar disiapkan, otot di sekitarnya itu kuat dan dia harus benar-benar kuat. Makanya qadarullah atau memang takdirnya itu acetabulum itu dibuat menjadi sekitar 2/3 bola besarannya gitu kan, cekungannya itu. Makanya seharusnya hip itu adalah sendi yang paling stabil, pada dasarnya seperti itu. Nah, tetapi pada kondisi hip dysplasia ini perkembangan dari acetabulum itu tidak berkembang secara maksimal sehingga dia tingkat besaran dari acetabulum itu tidak bisa menutupi semua permukaan dari head of femur atau kaput femur. Nah, maka dari itu dia akan ada fase di mana dia bisa lepas dari acetabulum kaput femurnya. Nah, makanya ketika hal itu dibiarkan secara terus-menerus, makanya tadi bisa dilihat tadi geser lagi, tadi ada kayaknya. Yang bentuk jam pasir ya, bentuk jam pasir tadi mana? Nah, di sini. Dia dari segi ligamen itu kan ketarik, yang harusnya dia jaga posisi. Pada bayi, ligamen itu masih sangat lentur, beda dengan kita ya. Nah, kita udah dewasa kayak gini. Nah, ketika dia ketarik ya, dia mungkin nggak ngerasa sakit, tetapi efek perkembangannya dari pelviknya yang dia terkikis karena dia ketekan dari kaput femur, dia akan menyebabkan perbedaan panjang tungkai yang jelas gitu kan. Nah, tetapi perbedaan panjang tungkai ini sebenarnya bukan perbedaan panjang tungkai yang benar-benar dia sebenarnya ada beda, tapi karena posisinya kaput femur itu dia tergeser naik gitu. Makanya di situ ada yang namanya tes Barlow test sama Ortolani test. Coba tadi ada di tes mana tadi? Ada sekali ya. Yang pemeriksaan. Sayangnya nggak dikasih.
gambar. Ini sebenarnya penting banget. Nah, pada tanda gejala yang paling terlihat ketika bayi itu misalkan dia terkena hip dysplasia gitu ya. Nah, itu adalah sisi dalam dari paha gitu kan. Sisi dalam dari paha, salah satu sisi dalam dari paha itu lipatan kulitnya lebih banyak. Ada yang tahu enggak kenapa? Nggak tahu, Pak. Gimana? Nggak tahu. Jadi, kalian lihat, mana yang saya nggak bawa pulpen. Nah, misalkan kalian lihat, ini adalah sebagai, kelihatan nggak saya? Tangan ini, ini adalah dua kaput femur dan femur ya, yang kita bayangkan aja di sini ada pelvic, ya kan? Nah, ketika yang satu itu dislokasi, dia akan naik. Nah, makanya sisi yang dislokasi itu posisi kulit kan pada awal itu ketebalan kulit itu masih sama. Makanya ketika dia dislokasi naik, di sini kulit akan tertekan, jadi apa namanya, mengakumulasi jadi lebih pendek. Makanya dia lipatannya bisa lebih banyak. Kayak gitu ya. Itu yang tanda yang pertama. Nah, ketika kalian lihat yang kedua adalah panjang dari kaki. Ketika kalian tinggi dari lutut gitu ya. Ketika kalian satukan kakinya kalian dempetkan gini. Ini misalkan kaki ya, ini kakinya gini. Kalian dempetkan, tinggi lutut itu berbeda. Ya. Karena ya sama, karena dia udah naik, posisi kaput femurnya dia naik sebelah. Nah, yang harusnya panjang kakinya yang sama, panjang tunggainya yang sama dari femur, tibia, gitu kan sama. Jadi terlihat bahwa femurnya kelihatan lebih seolah-olah dia lebih pendek karena posisinya yang dia dislokasi naik gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, bentar, tadi saya udah nyatet beberapa hal yang penting saya jelaskan ulang. Selanjutnya, nah bagaimana selanjutnya tadi, Barlow test sama Ortolani test itu juga penting. Nah, perbedaannya Barlow test sama Ortolani test itu adalah dari bagaimana kita membuat itu dislokasi dan mereposisi pada posisinya kembali. Nah, Barlow itu dia dibuat untuk kita membuat bentar. Ya. Barlow itu kita akan melakukan tes dengan melakukan membuat sendi hip itu dislokasi. Nah, posisinya bagaimana? Bagaimana caranya? Susah ya. Bentar, saya carikan alat peraga. Saya nggak nemu alat peraga, ternyata istri saya nggak punya boneka. Bonekanya nggak ada kakinya semua. Oke. Jadi, Pak, mohon maaf sebelumnya. Gimana? Mohon maaf, Pak. Apa mau ditampilin makalahnya? Karena di situ ada caranya, Pak. Oh, enggak. Ya, boleh. Nah, baik, Pak. Harusnya tadi siapa? Dinda taruh gambarnya gitu kan. Nah, coba diperbesar.
Oke. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang paling penting. Lihat pada Barlow test ya kan. Nah, kalian akan memposisikan mendorong posisi kalian itu kelihatan tangan saya? Nah, kalian lihat video saya, oke? Nah, empat jari ini berada di sisi luar dari paha. Jadi kalian pegang sisi luarnya paha seperti memegang apa namanya? Trochanter major. Nah, sisi jempol karena bayi dalam paha. Ya. Sisi dalam paha. Jadi posisi bayinya tidur telentang. Kalau kalian ada siapa namanya? Kalau kalian ada boneka bisa kalian praktekkan. Jadi posisi bayi tidur telentang. Kalian sorry ya, ini karena kita nggak bisa praktek di kampus, saya juga bingung bayangin, bikin kalian paham gimana. Posisi bayi telentang, sisi jempol itu kalian taruh di sisi dalam dari paha. Ini kita plek gini, nangkep di pahanya dari sisi atas. Nah, sisi jari yang 4 ini berada di sekitaran trochanter major. Nah, kita gerakan kaki yang kita indikasi bahwa di situ ada kemungkinan dia mengalami displasi. Kita gerakan full adduksi ya, atau mengarah ke dalam. Selanjutnya kalian akan lakukan dorongan ke, di situ ada bunyi klik, apa namanya, kelihatan kerasa output femurnya atau trochanter majornya jadi lebih kelihatan menebal, nah atau lebih menonjol kok menonjol. Nah itu bisa dinyatakan positif. Nah selanjutnya bagaimana cara mengembalikannya? Itu kan tadi istilahnya melepasnya. Kita tes dengan melepasnya kembali. Kita kembalikan, bagaimana cara mengembalikannya? Ini adalah dibalik. Kita lakukan gerakan abduksi atau keluar, abduksi, dan kita lakukan tarikan, traksi. Sambil ini empat jari ini kita usahakan dorong masuk ke dalam acetabulum lagi. Trochanternya kita dorong lagi masuk. Kayak gitu. Ada bayangan nggak? Ada, Pak. Ya, baik. Nah, pentingnya di sini adalah yang paling penting dari hip dysplasia adalah deteksi dini. Tadi sempat disampaikan oleh siapa tadi yang presentasi tadi? Amelia. Saya, Pak. Nah, yang bagian. Ya, Amel. Ya, Amel ketika dia presentasi tadi kayaknya udah nyinggung tentang pelvic harness. Iya kan? Teman-temannya dengerin nggak tadi? Iya, Pak. Iya. Nah, itu dia gambarnya ada. Nah, ini adalah pelvic harness. Dia adalah treatment yang dilakukan untuk hip dysplasia. Nah, ketika deteksi dini itu dilakukan dilakukan di bawah 6 bulan, ia masih mungkin dilakukan secara non operatif. Anak itu udah berusia 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, dia perlu ada dulu ditraksi dulu baru dioperasi. Nah, tetapi pada anak di atas 3 tahun, nah itu benar-benar dia harus malah dia harus melakukan hip replacement, ya. Nah itu yang lebih susah lagi karena kondisinya dia kemungkinan sudah ada terjadi deformitas, gitu kan, pelviknya sudah ada kemungkinan pelviknya sudah berubah bentuk, mungkin yang di situ harusnya ada acetabulumnya dia udah malah jadi dia makin dangkal, acetabulumnya dia terus naik karena dislokasinya dia posisinya naik dan menekan pelvik, dari situ ada cekungan baru, dia timbul sendi semu gitu istilahnya. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kalian misalkan ya, kalian sebagai fisioterapi nanti menemui ada kemungkinan seperti itu, kalian perlu memberikan istilahnya saran gitu kan, untuk
yang paling mudah adalah untuk orang tersebut, pasien tersebut untuk melakukan ronsen untuk memastikan hal tersebut gitu kan. Misalkan kalian udah nemu tanda-tanda ya, misalkan tadi kakinya kalian lihat ada perbedaan panjang gitu kan, femurnya yang paling terasa. Kalau panjangnya tibia insya Allah sama, tapi ketika dia hip dysplasia, kemungkinan kalian secara kasat mata itu akan terlihat seperti ada perbedaan panjangnya. Terus ada lipatan di sisi dalam dari pahanya. Nah, misalkan kalian takut melakukan Barlow sama ortolanites, kalian bisa memberikan saran atau rujukan untuk melakukan foto ronsen pada pasien. Nah, tapi juga ketika nanti pas foto ronsen itu posisinya ternyata dia posisi ronsen waktu ronsen ternyata posisinya pas dia masuk pasti berada dalam sendi, ya itu percuma. Jadi sebisa mungkin kalian juga boleh melakukan tes ini. Nah, oke. Nah, itu yang paling penting di sini. Selanjutnya tadi apa materinya? Art palsy ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Art palsy itu apa tadi? Dia adalah terjadinya lesi pada brachial plexus injury atau plexus brachialis. Nah, tanda gejalanya itu tadi kalian lihat gambar tadi, ada gambarnya tadi, tolong dibuka balik. Tadi ada yang orang ini. Ini hampir tanda gejalanya hampir di sini semua. Jadi yang paling penting ketika dia sayangnya ini nggak full ini. Kalian fullkan, bisa nggak gambarnya dibikin full? Ini kayak di crop kan? Gambarnya crop-cropan ini. Coba di di ESC and share itu kalian crop atau screen capture yang bikin presentasi. Nggak bisa ya digedein lagi. Ya udahlah. Itu bawahnya masih ada. Jadi tipikalnya dia adalah ciri khasnya adalah waiter tips pattern apa ya, lupa namanya. Jadi tipikalnya itu seperti tangannya itu hampir kelihatan nggak ini? Bentar. Dia seperti ini, drop hand, terus tangannya gini, fleksi jari-jari. Dan dia di situ udah jelas banget sebenarnya dia dijelaskan dari atas rotasi, terus trofi karena memang nggak ada masalah. Jelaskan bahwa art palsy itu yang terkena adalah nervus dari C berapa? C5 dan C6, Pak. Ayo. C5 dan C6. Brachial palsy itu dari mana? Brachial plexus brachialis itu mana aja? Benar, C5C6. Benar, sorry. Saya yang salah. C5C6. Benar. Oke, C5C6. Nah, ini kan kelihatan kan gambarnya di sini. Kalian lihat. Nah, ini adalah tanda gejalanya. Paling kelihatan banget. Tapi itu posisi udah dewasa ya. Ketika dia masih anak-anak, posisi yang paling yang paling terlihat adalah memang dia adanya plasi pada otot. Drop seperti dalam fisioterapi. Jika saraf itu
itu benar-benar ada nggak? Penyebabnya rata-rata karena apa? Halo? Halo? Dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Iya. Dengar, Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, penyebabnya adalah yang pertama adalah gangguan saat persalinan, gitu kan. Yang rata-rata kemungkinan karena dia ditarik kepalanya, karena susahnya keluar, tarik kepalanya dengan posisi dia ada rotasi kepala dan set fleksi. Jadi ketarik, bahunya masih ketahan di rahim, itu kan kadang, dan ada yang diberikan kayak disedot pakai vakum kepalanya, biar misalnya kita narik keluar dulu, dia ditarik keluar dengan sedot vakum kepalanya, tetapi bahunya masih tertahan juga bisa. Jadi intinya ada stretch, overstretch pada plexus brachialisnya. Nanti ini sebenarnya kalau plexus brachialis kalian akan lebih banyak belajar di FT Neuro nanti. Tapi ketika posisinya ketika ini terjadi dan saraf itu benar-benar sudah putus, kan kalian udah dapat patoneuro udah dapat belum? Neuroscience sudah dapat, neuroscience. Udah, Pak. Tingkat kerusakan saraf ada berapa? Ayo. Tahu nggak? Neuropraksia, neurotmesis, tahu nggak? Nggak tahu? Yang itu kan, Pak, yang ada axonotmesis itu kan, Pak, ya? Yang apa? Ada axonotmesis itu kan, Pak? Ada Iya, tiga, Pak. axonotmesis, neurotmesis. Iya, itu. Ya. Nah, yang paling berat apa? Halo, ayo. Apa yang paling berat? Itu adalah neurotmesis. Jadi lesi yang benar-benar dia nggak ada potensi untuk mengalami pemulihan. Nanti kalian cari ya tingkat kerusakan saraf itu apa aja ya. Oke? Dengar? Iya, Pak. Oke. Baca lah. Nah, selanjutnya peran kita apa sih untuk earth palsy gitu kan? Pasti kalian berperan. Kalau udah benar-benar neurotmesis kayak gimana? Kita sebenarnya peran kita adalah maintenance gitu. Jangan sampai kondisi yang itu lebih parah. Kondisi yang ada menjadi lebih parah. Maksudnya gimana? Gitu kan. Nah, ketika dia sebenarnya gini, ketika kita lakukan pemeriksaan dan ada indikasi dia masih bisa pulih gitu kan. Misalkan ternyata earth palsy-nya dia masih ada tonus, mungkin cuma terjadi kelemahan aja. Nah, itu masih kita bisa maksimalkan dengan latihan, dengan stimulasi. Tetapi ketika kita benar-benar setelah kita lakukan pemeriksaan di situ dia udah nggak ada sensorisnya, dia kena, terus motorisnya bahkan juga kena, dia udah flaccid, terus nggak ada sensorisnya benar-benar udah tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah peran kita adalah untuk maintenance. Jangan sampai yang yang sendinya yang pertama mobile itu malah jadi kaku karena dia udah ya biarinlah emang tangannya kayak gini, terus akhirnya dia nggak gerakin sama sekali, nggak ada gerakan pasif. Nah, nanti malah jadi kaku semua gitu kan. Nah, itu peran kita yang paling penting. Nah, selanjutnya
eh, perlu juga ketika kalian lihat di sini ada tanda gejalanya ketika seorang mengalami apa namanya namanya wing scapula istilahnya. Jadi scapulanya kayak dia posisinya jadi karena nggak ada tarikan dari otot, dia posisinya jadi kayak keluar gitu. Nah, kalian bisa lihat di samping. Nah, posisi yang normal adalah sebelah kiri, yang kiri scapulanya ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengoptimalkannya? Nah, itu tadi kita cek dulu masih adakah tonus ototnya. Kalau memang ada, kita yang harus kita maksimalkan adalah mana yang bisa kita kuatkan, kita bisa kuatkan untuk menopang. Lanjut dulu. Berarti untuk kerpasi mungkin itu yang perlu kalian ketahui. Muskular distrofia. Iya, muskular distrofia. Iya, Pak. Nah, muskular distrofia ini apa namanya? Yang tadi yang paling banyak disampaikan DMD dan kan muskular distrofia tadi ada nggak tadi? Kayaknya ada deh DMD. Nah, itu DMD itu apa? Mungkin kan teman-temannya rata di sini adalah sebenarnya kondisinya kayak gimana gitu kan? Kondisinya kayak gimana? Jadi otot itu secara bertahap kehilangan dari fungsinya. Dia secara bertahap dia kehilangan fungsinya. Nah, bahkan kondisi yang paling berat itu adalah ketika apa namanya otot dari paru-paru, otot pernapasan itu gagal mencapai fungsinya. Nah, ketika otot pernapasan gagal melakukan fungsinya, di sini adalah efek yang terakhir adalah pada kondisi ini tubuh pada kondisi muskular distrofi, tubuh akan kehilangan fungsi dari otot-ototnya secara medis. Di sini adalah bagaimana menjaga fungsional pasien itu tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, gitu kan. Dan lakukan latihan-latihan agar kemunduran itu bisa diperlambat. Gitu kan. Dari yang harusnya ototnya dia misalkan kalau dia biasa, gitu kan, ketika kita lakukan apa namanya secara dalam 16 tahun dia akan misalkan dalam 15 tahun fungsinya akan hilang total misalkan. Kita harus bisa memperlambat proses tersebut. Nah, bagaimana cara memperlambat proses tersebut adalah dengan latihan. Otot itu adalah jaringan yang mudah beradaptasi. Nah, ketika kita lakukan latihan, dia akan penguatan otot, gitu kan. Itu latihan yang diperlukan adalah latihan progresif dengan beban yang bertambah. Kalau memang kita ingin melakukan penguatan, karena secara bertahap otot akan melakukan apa namanya adaptasi dengan menambah aktin miosin, gitu kan. Ketebalan otot itu akan meningkat untuk mendukung fungsi-fungsi dari kontraksinya. Nah, terus bagaimana sih makanya ya gini. Makanya kan ketika kita latihan, ketika seorang latihan pakai dumbbell yang nge-gym, kayaknya nggak ada ini.
Yang Pak sering Farid. olah Jarang, Pak. Farid. Wih, Pak. Coba ada Pak. Faisal, Pak, Faisal. Oh, Faisal ya. Nah, Ada, Pak. kalau kalian misalkan kalian pakai dumbbell lah, yang cowok-cowok, misalkan kalian latihan pakai dumbbell atau barbell. Kalian hari Minggu ini kalian lakukan latihan angkat beban dengan barbell. Misalkan hari Minggu ini kalian lakukan selama sebulan kalian akan melakukan latihan dengan beban 5 kilo. Pada akhir bulan, kalian akan merasakan bahwa 5 kilo itu ternyata, pada ketika awal mungkin kalian akan merasakan, oh ternyata berat ya 5 kilo aja. Tapi di akhir bulan, kalian akan merasakan, oh ternyata saat saya latihan pakai 5 kilo kok sekarang jadi enteng setelah saya latihan sebulan. Nah itu yang terjadilah adaptasi dari otot. Gambaran gampangnya saat adaptasi otot dalam mengangkat bebannya. Nah, pada kondisi DMD, muscular dystrophy, di situ secara bertahap dia akan kehilangan fungsinya, gitu kan. Bagaimana kita maksimalkan adalah dengan menambah dari kemampuan fungsinya. Jadi kita usahakan dia ada peningkatan kekuatan, gitu kan. Tetapi peningkatan kekuatan tersebut mungkin tidak akan terjadi karena proses distrofi yang lebih besar gitu. Tahu maksud saya nggak? Jadi bayangannya adalah ketika kita masukkan air ke dalam gelas, tapi gelas itu bocor, gitu kan? Kita akan mencegah air itu habis seketika. Saat gelas itu bocor kan lama-lama habis tuh air. Itu adalah istilahnya, misalkan itu adalah kekuatan dari ototnya. Dan dia turun secara perlahan. Karena bocornya itu kita harus refill terus. Kita refill terus supaya dia nggak cepat habis. Tapi kalau misalkan bocornya itu gede, ya yang harusnya mungkin kan kemampuan kita untuk merefill kan nggak sebesar bolongan tersebut, lubangnya tersebut. Jadi pasti akan ada penurunan. Tetapi kita bisa menunda penurunan tersebut. Gitu. Jangan sampai terjadi penurunan secara drastis. Nah, itu adalah prinsip-prinsipnya dari latihannya tadi. Masih ada nggak nih? Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kalian yang perlu pelajari adalah DMD. Karena posisinya di sini patofisiologi, kalian yang harus pelajari adalah tipenya, muscular dystrophy itu ada apa aja gitu. Ya, disampaikan nggak sih tadi? Ada nggak? Coba. Cuma yang DMD, Pak. Cuma yang DMD ya? Yang macam-macam Harusnya ini, kan Pak. ada Macam-macam muscular dystrophy. Iya, ada. Ada di makalah, Pak. Ditampilkan Ya, aja. berarti nanti dibaca aja. Iya, dibaca. Oke. Nah, ada yang mau tanya nggak? Interupsi, Saya Pak. mau bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu? Dulu, Cing. Gimana? Oke, izin ya Bapak dan teman-teman presentan, izin bertanya. Untuk yang di dysplasia itu kan kalau misalnya ngelihat dari gejala sama dari gejala itu kan ada bisa di bayi sama remaja dan dewasa. Nah, sedangkan di penanganan FT-nya itu cuman dari 6 bulan sampai 3 tahun. Kalau misalnya pada orang dewasa itu gimana cara penanganannya, terus pencegahannya juga gimana? Soalnya di presentasi itu pencegahannya sama penanganan FT-nya itu cuman untuk bayi, Pak. Terima kasih. Ya. Saya bantu jawab aja ya. Biar cepat. Soalnya lagi liburan kali. Oke. Jadi sebenarnya kasus ini dysplasia itu terjadi secara kongenital gitu ya. Dari bawaan dari lahir. Nah, ketika itu terjadi misalkan kok pas pertanyaan kan kalau dewasa bisa ditemukan juga di dewasa gitu kan. Itu adalah dysplasia yang udah dari kecil gitu. Nah, bagaimana penanganannya adalah kita penanganan post-op saat dia dilakukan hip replacement.
gitu kan. Bisa total hip replacement atau partial hip partial hip yang diganti cuma kaput femurnya, acetabulumnya aja. Kalau kaput femurnya ternyata masih bagus ya. Nah, tapi ternyata ketika acetabulumnya ternyata dia udah mengalami pendangkalan, terus kaput femurnya juga terjadi deformitas. Nah, itu berarti dia harus total hip replacement, diganti. Ball and socketnya diganti semua dengan protesis. Nah, terus peran kita apa sebagai fisioterapis? Peran ketika istilah di sini hip dysplasia itu adalah apa yang menentukan adalah yang penting adalah kecepatan diagnosis. Semakin diagnosisnya itu semakin lambat, itu hasilnya pun akan semakin jelek karena dia udah yang saya katakan tadi, otot tubuh itu kita mudah sekali beradaptasi ketika semakin lama otot pun akan semakin memendek. Pemendekan otot udah terjadi. Terus mungkin akan terjadi deformitas karena posisinya kaput femur yang dia menekan pelvic yang tidak seharusnya. Dia yang harusnya berada di acetabulum tapi dia keluar menekan sisi lain dari pelvic. Nah, kemungkinan deformitas juga terjadi di sini. Nah, selanjutnya tergantung dari peran fisioterapi tergantung dari kapan itu bisa ditemukan dan treatment apa yang dilakukan. Nah, gitu ya. Siapa tadi namanya? Ashila ya? Gitu. Cukup Pak. Jelas belum Ashila? Berarti tetap dengan cara operasi, terus habis itu peran kita tetap setelah pasca operasi ya, Pak? Ya, peran kita adalah post-op. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut, siapa yang mau tanya lagi? Iya, Pak. Saya Andini izin bertanya. Iya, Andini. Di sini kan hip dysplasia itu tadi Bapak bilang terjadi bawaan dari lahir. Nah, bagaimana bayi lahir yang kalau bahasa Jawanya itu belum boleh dikekeh gitu Pak, belum boleh dikangkangin saat umur 1 bulan hingga 6 bulanan, pokoknya 7 bulan itu baru dikekeh. Itu kalau misalkan belum waktunya untuk dikekeh gitu, apakah bisa terjadi hip dysplasia itu atau tidak ya Pak? Gini, dikekeh itu gimana sih dikangkangin? Saya nggak tahu maksudnya gimana sih? Dikangkangin gitu loh Pak, belum boleh waktunya gitu. Iya, gini sih. Bentuknya kayak gimana? Saya nggak bisa bayangin ya, dikangkangin itu kayak gimana. Jadi, apakah bentuknya itu kayak ngang? Bukan, kayak misalkan kita gendong kayak di bagian sebelah kiri kita, tapi tuh ngadepnya tuh posisi kakinya tuh kebuka gitu. Oh, Seharusnya gitu. kan kalau belum waktunya itu kan nggak boleh gitu ya. Nggak ada pengaruhnya di dysplasia gitu kan. Itu murni benar-benar ketika perkembangan dari acetabulum itu tidak bisa berkembang dari maksimal gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gitu sebenarnya kan memang secara fisiologis kita bisa apa yang dikatakan Andi ini bisa ngangkang ya. Biasanya apa tuh? Ya, secara fisiologis kita bisa melakukan gerakan itu, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebenarnya kan Andini juga tahu batasan maksimal dari gerakan gerakan dari hip gitu kan. Maksimalnya dia fleksi itu berapa, abduksi itu berapa gitu kan. Nah, di sini kan sebagai patokan kita untuk misalkan tadi ternyata dia over gitu kan. Nah, tapi pada posisi bayi memang kondisi jaringannya itu masih sangat lentur, ligamennya lentur gitu kan. Bahkan tuh green stick gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya kalau menurut saya.
Ya, Oh, selanjutnya. gitu ya. Baik, makasih Pak. Iya. Iya. Saya Pak, Ya. Miss Rina mau izin bertanya. Jadi Ya, silahkan, Miss Rina. saya juga. Ya Pak, mau tanya tentang yang hip dysplasia juga. Jadi kalau dalam fisioterapis, problem fisioterapi untuk kasus hip dysplasia itu apa aja Pak gitu? Maksudnya apakah dia ada nyerinya atau bagaimana gitu? Terus kita sebagai fisioterapisnya harusnya bagaimana? Kemudian untuk tujuan fisioterapi sendiri pada hip dysplasia itu apakah hanya untuk apa ya, mengembalikan posisi kaput femur itu ke dalam ke dalam paketnya atau ada hal-hal lain gitu Pak? Sama Ya. ketika udah ada kemungkinan bahwa si bayi ini di masa depannya akan mengalami kambuh gitu. Cegah kekambuhan itu apa gitu Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Jadi gini, Miss Rina. Peran kita sebagai fisioterapis sebenarnya tadi udah saya tekankan kan, karena pelvic harness itu pun bukan kita yang pasang, gitu kan. Kita akan cuma bantu. Nah, peran kita adalah bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini, gitu kan. Nah, misalkan kalian dapat pasien CP atau pasien delay, gitu kan, dari awal, oh udah kelihatan. Atau bahkan misalkan ya, kita nggak pengen keluar, kita nggak pengen ya, tapi kemungkinan kita lihat keluarga kita, gitu kan. Oh ternyata ada ini, kita lihat kayaknya ini hip dysplasia nih dari awal. Misalkan kalian lihat ternyata tadi tanda gejala yang awal, posisinya lekukan paha jadi lebih banyak sisi dalamnya, terus posisi lututnya jadi kelihatan naik satu gitu kan, femurnya kelihatan secara kasat mata tuh kelihatan jadi lebih pendek sebelah gitu. Nah itu tugas kita adalah untuk memberikan saran gitu kan, untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ke dokter ortoped gitu kan. Nah karena memang peran kita nggak terlalu banyak di sini. Tapi kita juga perlu tahu jangan sampai, karena kita juga banyak berhubungan sama anak kecil ya sebagai fisioterapis ya, banyak seorang fisioterapis anak gitu kan. Nah, kita juga perlu tahu walaupun peran kita memang nggak terlalu banyak. Gitu nih Srina. Jadi yang perlu kalian pahami adalah tadi yang Ortolani test sama Barlow test tadi yang juga itu penting, bagaimana cara melakukannya. Gitu ya. Tapi karena kelas online saya takut kadang. Kali saya sekarang sering lihat meme kalau dokter kelas online yang nyuntik pasien jarumnya sampai tembus tangannya itu kan. Kalian udah pernah lihat belum? Nah, saya juga sebenarnya sekarang takut fisioterapis melatih lakukan gerakan besok ketika dia lakukan mobilisasi pasien post fraktur, tahu-tahu malah bikin pasien patah tulang lagi gitu kan, karena prakteknya kalian jadi nggak ada gitu kan. Susah sebenarnya kalau kayak kita fisioterapis, jadi tenaga kesehatan yang memberikan treatment kepada pasien, kalau nggak ada praktek itu susah gitu ya. Berdoa aja sampai semoga vaksinnya segera ketemu ya. Terus Pak, saya mau tanya gimana lagi Pak, gimana nih Srina? tentang otot yang tadi atrofi otot. Bapak tadi sempat menjelaskan bahwa sebenarnya otot kan dapat beradaptasi gitu ya Pak? Iya. Iya, dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, terus Bapak juga menjelaskan bahwa kalau misalkan emang otot itu mau dilatih harus progresif, bukan dengan cara penambahan gitu. Artinya si otot ini dia kalau misalkan mau dilatih dengan beban yang sama dalam satu periode gitu ya Pak, nggak ditambah-tambah gitu atau gimana Pak? Jadi gini, prinsip latihannya nih Srina ya. Iya Pak. Jadi gini, ketika kalian lakukan latihan kepada seorang yang normal, itu bebannya harus progresif, itu kan saya katakan. Nah, bagaimana yang dimasukkan program progresif itu? Yang pertama adalah intensitasnya meningkat. Intensitas itu bisa berasal dari beban. Bebannya misalkan hari ini, minggu ini 5 kilo, gitu kan. Bisa nanti minggu depan 5,5 kilo. Itu yang dinamakan progresif. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah repetisi. Repetisi. Hari ini kalian melakukan repetisi pengulangan
pengulangan pembebanan, misalkan kalian naik gerakan kontraksi rilis gitu kan. Itu sebanyak 2 kali 8 gitu kan, atau 16 kali. Minggu depan bisa kalian tambah repetisinya gitu kan. Banyak misalkan kalian lakukan 8 kali 3 gitu kan, atau 24 gitu kan. Tapi ketika kalian nambah, harus ada pilihan. Kalian nambah repetisi, bebannya sama. Tapi kalau kalian nambah beban, repetisinya tetap gitu kan. Kalian nambah, minggu ini kalian akan nambah bebannya dulu gitu kan. Habis itu tambah repetisinya. Tapi tergantung kalian akan menggunakan metode apa untuk peningkatannya. Bisa kalian lakukan misalkan bebannya aja yang dirubah, misalkan kan dulu saya kayaknya pernah ngejelasin fisiologi waktu kalian pernah dapat fisiologi dari saya kan? Fisiologi yang 1RM. Pengukuran 1RM. Yuk. Pernah. Ya, waktu kalau nggak salah fisiologi adaptasi ya, waktu penguatan otot ya. Nah, di situ kan kita mengukur yang namanya 1RM. Itu kan adalah repetisi maksimum yang bisa diangkat oleh dari beban maksimum yang bisa diangkat 1 kali oleh otot gitu kan. Nah, itu kalian nanti akan ada namanya metode Delorme, terus itu banyak sekali metode penguatan itu banyak sekali. Nah, itu hubungannya sama hubungannya sama 1RM gitu kan. Kalau kalian metode itu, misalkan kalian menggunakan metode itu, dia repetisinya sama. Ada yang repetisinya sama tapi bebannya yang dirubah. Karena 1RM-nya kita akan evaluasi setiap minggu, setiap bulan gitu kita evaluasi. Jadi otomatis beban yang kita gunakan harus ditingkatkan. Gitu. Tetapi metode latihannya, jumlah repetisi, terus bagaimana dia dilakukan, itu masih sama. Tergantung metode apa yang kita gunakan nanti. Itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Berarti latihan itu bisa dipakai untuk kasus terakhir tadi ya, Pak, yang ototnya artrofi ya? Oke, kalau muskular distrofi itu kasusnya beda. Jadi gini, kasusnya muskular distrofi dia akan menurun terus, gitu kan. Kondisi kemampuan ototnya dia akan menurun secara progresif. Kemampuannya menurun. Jadi bagaimana kita melatihnya adalah kemampuan yang dia punya itu kita maksimalkan. Misalkan ya, minggu ini kita latih dia misalkan latihan misalkan dia latihan beban lah, gampang. Kita latihan beban hari minggu ini 5 kilo gitu kan. Kita akan ngikut minggu depan kita tetap 5 kilo karena secara teori kondisi ototnya dia akan menurun gitu kan. Secara teoritis kondisi ototnya menurun. Syukur-syukur ketika minggu depan kamu bisa ukur ternyata kekuatan ototnya malah meningkat. Boleh kalau melakukan progresivitas pada bebannya. Tapi ketika kondisinya dia menurun, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Makanya ketika melakukan latihan pada pasien dengan kondisi distrofi, pemeriksaan kita harus sering dan pas sesuai. Gitu. Itu nih Serena. Terima kasih, Pak. Ya, saya minum dulu ya. Yuk, siapa lagi yang tanya? Ya, Pak. Siapa nih? Mengenai itu, Pak, hip dysplasia. Iya, gimana Dinda? Misalnya bayi digendong itu ngaruh. Kayak sekarang kan zamannya tuh make gendongan bayi yang hip seat, yang bawahnya ada tempatnya. Sedangkan yang kakinya langsung manjang gitu udah nggak dibolehin. Kayak gitu bisa menyebabkan hip dysplasia nggak, Pak? Oke, sekarang gini, tadi bagaimana, kalian ingat nggak? Bagaimana tes untuk membuat hip dislokasi? Gerakannya apa? Yang untuk membuat ya, bukan untuk reposisi. Gerakannya adalah aduksi. Jadi, gerakannya ada aduksi, dia gerakannya malah kakinya dirapatkan, terus ada didorong naik. Iya kan? Nah, ketika kondisi bayi pakai hip seat ya, yang itu ya ergonomi dia kayak duduk itu kan, terus ngadep ke ibunya ya, kalau nggak salah, atau ngadep ke depan gitu. Iya, Pak. Yang pokoknya yang bawahnya ada tempat duduknya.
Iya, nggak masalah kok, Dinda. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Nggak pakai masalah, yang nggak masalah. zaman dulu, yang nih sebentar, yang itu loh Pak, yang kakinya langsung manjang gitu, kenapa sekarang udah nggak dibolehin? Katanya itu bahaya Yang mana bagi sih? bayinya. Yang mana, yang mana, yang mana? Nih Ada saya share gambarnya nggak, screen. Dinda? Iya, boleh deh. Mana, Dinda?